Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Musdalifah Nihaya, SPSI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan hasil makalah yang berjudul Teori Perkembangan Kognitif oleh tokoh psikologi Page dan Vygotsky. Makalah ini membahas dua tokoh besar dalam dunia psikologi perkembangan, yaitu Dean Page dan Lev Vygotsky, yang masing-masing memiliki pandangan unik mengenai bagaimana individu, khususnya anak-anak, mengembang kemampuan berpikirnya seiring pertumbuhan usia. Melalui pemaparan ini saya berharap memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan dan persamaan antara kedua teori ini. Pada dasarnya, perkembangan manusia adalah proses seumur hidup yang kompleks, dan salah satu aspek terpentingnya adalah perkembangan kognitif, yaitu cara individu memperoleh dan menggunakan informasi. Hal ini sangat penting dalam psikologi dan pendidikan karena memengaruhi cara anak belajar dan berpikir. Dean Page dan Lev Vygotsky adalah dua tokoh utama dalam teori perkembangan kognitif. Keduanya menekankan pentingnya aktivitas anak dalam belajar, namun memiliki pendekatan yang berbeda. Menurut Dean Page, yaitu seorang psikologi asal Swiss, menekankan tahap perkembangan kognitif yang bersifat universal dan biologis. Anak dianggap aktif membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan, dan ia membagi perkembangan ini dalam 4 tahap berpikir, masing-masing dengan karakteristik dan kemampuan kognitif yang berbeda. Sedangkan Lev Vygotsky, seorang psikologi dari Rusia, menekankan bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh lingkungan, bahasa dan budaya. Ia memperkenalkan konsep ZPD atau zona proksimal perkembangan yang menekankan pentingnya dukungan sosial dalam proses belajar. Perbedaan pendekatan antara Page dan Vygotsky menimbulkan diskusi menarik dalam dunia pendidikan dan psikologi perkembangan. Page lebih menekankan perkembangan sebagai persyaratan pembelajaran, sedangkan Vygotsky melihat bahwa pembelajaran dapat mendahului dan mendorong perkembangan. Kedua menawarkan perspektif yang berharga untuk memahami dinamika berpikir anak serta implikasinya dalam proses belajar mengajar. Pemahaman yang mendalam terhadap teori ini menjadi sangat penting, terutama bagi para pendidik, psikolog, dan orang tua. Dengan memahami bagaimana anak berpikir dan belajar, maka strategi pendidikan dapat disusun secara lebih tepat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada tahap perkembangan tertentu. Selain itu, wawasan tentang teori Page dan Vygotsky dapat membantu dalam merancang kurikulum, metode pembelajaran, serta pendekatan evaluasi yang lebih efektif dan manusiawi. Pada kesempatan ini juga, saya akan menjelaskan apa pengertian perkembangan kognitif menurut Page dan Vygotsky dan apa perbedaan utama antara teori Page dan Vygotsky. Teori perkembangan menurut Dean Page adalah, kita perlu mengenal siapa itu Dean Page lebih dalam. Dean Page adalah seorang psikologi asal Swiss yang dikenal luas sebagai pelopor dalam bidang psikologi perkembangan anak. Ia memandang anak sebagai ilmuwan kecil yang secara aktif membangun pengetahuan melalui eksplorasi lingkungan. Menurut Page, perkembangan kognitif adalah proses internal yang terjadi melalui interaksi antara faktor biologis atau kematangan otak dan sistem saraf dan pengalaman dengan lingkungan. Adapun tahapan perkembangan kognitif menurut Page membagi 4 tahap utama yang masing-masing memiliki karakteristik unik dan berkaitan dengan cara anak berpikir serta memahami dunia. Tahapan pertama yaitu tahapan sensori motor. Yang kedua, tahap proporsional. Tahap ketiga, tahap operasional Conrad, dan tahap yang terakhir, tahap yang keempat, tahap operasional format. Konsep kunci dalam teori Page adalah asimilasi, akomodasi, dan equilibration.
Selanjutnya, teori perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikologi berkebangsa Rusia yang teori-teorinya memberi kontribusi besar terhadap pemahaman tentang bagaimana proses belajar dan berpikir berkembang dalam konteks sosial dan budaya. Meskipun karyanya baru dikenal luas di dunia barat setelah kematiannya, teori Vygotsky ini menjadi salah satu landasan utama dalam pendekatan pembelajaran modern, terutama dalam konteks pendidikan konstruktivis dan pembelajaran kolaboratif. Teori Vygotsky memiliki implikasi yang sangat besar terhadap praktik pendidikan modern. Beberapa di antaranya yaitu pembelajaran kolaboratif, peran guru sebagai fasilitator, pembelajaran konseptual, penilaian, bukan hanya hasil. Selanjutnya yaitu perbandingan teori perkembangan kognitif Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Setelah membahas teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky secara terpisah, penting untuk meninjau persamaan dan perbedaan antara keduanya. Meskipun keduanya berkontribusi besar dalam memahami bagaimana anak berpikir dan belajar, pendekatan mereka itu berakar pada pandangan yang berbeda tentang asal-usul dan mekanisme perkembangan kognitif. Di sisi lain, Piaget menekankan bahwa perkembangan kognitif merupakan hasil dan interaksi aktif antara anak dengan lingkungannya melalui proses asimilasi dan akomodasi. Perkembangan terjadi secara bertahap melalui 4 tahapan universal yang berakar pada kematangan biologis dan pengalaman fisik. Sementara Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan bahasa. Menurutnya, anak-anak mengembangkan fungsi mental tingkat tinggi melalui interaksi dengan orang lain, terutama melalui proses medial sosial dalam zona proksimal perkembangan atau singkatnya ZPD. Kesimpulan perbandingan antara teori Piaget maupun Vygotsky yaitu sama-sama menekankan bahwa anak memiliki peran aktif dalam proses belajar dan berpikir. Namun, pendekatan mereka berbeda dalam menekan sumber, jalur, dan mekanisme perkembangan. Piaget berfokus pada faktor internal dan struktur kognitif anak, sedangkan Vygotsky menekankan faktor eksternal berupa interaksi sosial dan budaya. Dalam praktik pendidikan, pemahaman akan kedua teori ini memberikan paduan yang seimbang. Anak perlu diberi ruang untuk mengeksplorasi secara mandiri seperti yang dianjurkan Piaget, namun juga mendapatkan bimbingan dan interaksi sosial yang kaya seperti digariskan Vygotsky. Pendekatan integrasi dan konseptual akan menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Selanjutnya, kita masuk kesimpulan pada makalah ini, yaitu berdasarkan kajian terhadap teori perkembangan kognitif Jean Piaget dan Lev Vygotsky, dapat disimpulkan bahwa kedua teori tersebut memberikan kontribusi besar dalam pemahaman tentang cara anak berpikir dan belajar. Jean Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui 4 tahap utama yang bersifat universal, sedangkan dari sensori motor hingga tahap operasional formal yang menekankan bahwa anak belajar melalui pengalaman langsung dengan lingkungan fisiknya dan proses belajar mengikuti kematangan biologis anak. Piaget juga menyoroti pentingnya aktivitas eksplorasi dan interaksi mandiri dalam membentuk struktur kognitif. Di sisi lain, Lev Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial budaya dan penggunaan bahasa. Ia memperkenalkan konsep zona proksimal perkembangan atau singkatannya ZPD dan scaffolding yang menyoroti pentingnya bimbingan dari orang yang lebih ahli dalam membantu anak mencapai potensi perkembangannya. Bahasa menurut Vygotsky bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat berpikir dan perkembangan kognitif. Implikasi dari kedua teori tersebut dalam dunia pendidikan sangat luas. Piaget menekankan pentingnya pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, sedangkan Vygotsky menekankan pentingnya kerjasama di dialog dan dukungan sosial dalam proses belajar. Dengan memahami kedua teori ini, pendidik dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, seimbang antara eksplorasi individu dan bimbingan sosial.
saran, saya memiliki beberapa saran, yaitu pertama, bagi pendidik, penting untuk menggabungkan pendekatan Peach dan Vygotsky dalam pembelajaran. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendorong eksplorasi sambil juga memberikan scaffolding melalui interaksi sosial. Yang kedua yaitu bagi pengembang kurikulum sebaiknya menyusun materi agar berdasarkan tahap perkembangan kognitif anak sekaligus menyisipkan kegiatan kolaboratif dan penguasa bahasa yang mendukung perkembangan sosial kognitif. Bagi peneliti pendidikan, disarankan untuk terus mengembangkan studi empiris yang menggabungkan pendekatan konstruktif Peach dan sosiokultural Vygotsky untuk menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21. Bagi orang tua, perlu memahami bahwa setiap anak berkembang secara unik. Mendamping anak dengan memberi kesempatan untuk berpikir mandiri sekaligus berdialog aktif sangat penting untuk mendukung perkembangan optimal. Demikian presentasi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri, terima kasih.